السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي لا رسول بعده. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di halaman 269, Babu an-nafqati 'alal 'iyali. Babun nafqati 'alal 'iyali. Bab menafkahi al-'iyal. Al-'iyal artinya humul ladzina ya'uluhum al-insanu min zaujati aw qaribin aw mamluk. Yakni mereka yang di bawah tanggungan. Siapa mereka? Az-zaujah, yakni istri. Aw qarib, orang-orang dekat kita. Aw mamluk, atau orang-orang yang kita kuasai. Wa qad sabaqa al-kalamu ala huquqiz zaujati, sebagaimana telah kita bahas bab tentang huququz zaujah, hak suami terhadap istri, atau sebaliknya hak istri terhadap suaminya. Ammal aqaribu falahum haqqun. Maka demikian juga dengan al-aqarib, keluarga-keluarga dekat. Mereka juga punya hak dari kita. Ya, al-aqarib, keluarga-keluarga dekat. Sebagaimana pada surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Dia dengan yang lainnya. Wa bil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, ya, dan keluarga dekat kita. Ya. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sesudah itu datang perintah berbuat baik kepada al-qurba. Al-qarib lahu haqqun fi ayyunfiqa alaih. Maka keluarga dekat kita ada haknya terhadap kita untuk dinafkahi. Ya. Berupa apa? Ya'ni an tubadzila lahu min at-ta'ami wasyarabi wal kaswati was sukna ma yaqumu bi kifayatihi. Wajib bagi kita untuk memberikan kepada mereka berupa satu, at-ta'am, makanan, syarab, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal, tentu sesuai dengan kemampuan kita, apa-apa yang bisa kita berikan. Ayat pertama Al-Baqarah 233,
Dikutip oleh Imam Nawawi, Al-Baqarah 233, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah, ya, untuk seorang ayah, seorang bapak, dia menanggung nafkah bagi siapa? Ya, bagi anak-anaknya, orang-orang yang berada dalam tanggungannya, ya, memberikan makan, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian dengan cara yang baik. Ya. Makna ayat ini, kata pengarang kitab, al-maulud yakni al-ab, yakni bapak. Ya. Alaihi ay yunfiqa ala auladihi wa ala zaujatihi. Wajib bagi seorang ayah, bagi seorang bapak menafkahi auladih, anak-anaknya, wa ala zaujatih, dan istri-istrinya, wa ala man arda'at waladahu walau kanat fi ghairi habal. Ya. Demikian juga Allah sebutkan pada surah, ya, At-Talaq ayat 7, ya, surah At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah min sa'atih, sesuai kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, ya, dan orang yang terbatas rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaklah dia menafkahi terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebani pada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, di sini wa 'alal maududi lahu yasmulu al-abu al-adna wal abu al-a'la kal jaddi wa man fawqahu. Jadi bisa bapak, ke atas ada kakek, ke atasnya lagi, di atas kakek apa? Buyut, ya. Fa alaihi an yunfiqa ala auladihi wa in nazalu. Maka mereka wajib memberikan nafkah kepada anak keturunannya. Ya. Tetapi ada syaratnya. Lidzalika syurut. Ada syarat, kata Syekh, asy-syartul awwal ay yakuna al-munfiqu qadiran 'ala al-infaq. Dia mampu untuk menafkahi. Ya, ini syarat yang pertama, dia mampu untuk menafkahi. Fa in kana 'ajizan fa innahu la yajibu 'alaihi al-infaq. Ya, kalau dia orang yang lemah, sakit, ya, seorang suami sakit parah, mohon maaf ya, stroke, ya, kemudian, ya, mohon maaf ya, hilang ingatan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah. Ya. Tapi kalau dia, mohon maaf, di PHK, dia ada pemutusan kerja, bukan berarti dia tidak wajib, tetap wajib. Dia harus mencari jalan yang lain, ya, selama dia masih sehat. Nah, masih kuat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kekuatan dan kesehatannya itu, ya, tidak boleh dia gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhai. Tidak boleh Allah gunakan untuk perkara-perkara yang tidak Allah ridhai. Berupa apa? Berupa, mohon maaf, ngamen, ya. Berupa, ya, main musik, ya.
Itu perkara-perkara yang tidak disukai, mengemis, mohon maaf ya. Mengapa kau mengemis? Nah, ini sebagai wujud tanggung jawab saya kepada anak istri saya. Tidak boleh, dia sehat, dia kuat. Dia harus bekerja. Nah, karena itu di dalam agama kita, bekerja ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai jihad. Ada seorang berbadan kekar, badannya kekar, sehat, kuat. Apa kerjaannya? Motong kayu atau ngancurin batu. Di zaman Rasul nih. Lalu dia jual ke pasar. Kelihatan oleh sahabat yang lain. Semacam diledek. Sahabat yang lain berkata, itu kasihan fisik. Ya. Kekar digunakan hanya untuk ngancurin batu lalu dijual. Ya, atau kayu tadi. Coba fisiknya yang kekar itu dia gunakan untuk mengangkat senjata. Dia ikut perang. Berada di barisan para mujahid. Maka tidak sia-sia tuh badan yang kekar. Berita itu Bapak Ibu yang Allah muliakan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan apa? Seandainya dia melakukan itu untuk menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, ya, menafkahi orang tuanya, niat karena Allah, maka sungguh itu jihad bagi dia. Ya, itu jihad bagi dia. Ya, subhanallah. Maka seorang suami dia merasa ya mulia, dia gagah di hadapan Allah dengan dia memberikan apa? Nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya. Tentu nafkah yang halal, baik. Wasyartu tsani ay yakuna al-munfiqu alayhi ajizan min al-infaqi ala nafsihi. Fa in kana qadiran al-infaqi ala nafsihi fa nafsihi aula. Ya, tidak boleh kita menafkahi orang lain dulu. Misalkan kita punya adik, kita punya kakak. Kita dahulukan mereka. Tapi kita sendiri tidak kita perhatikan. Yang penting, itu tidak bagus. Ya, kita nafkahi dulu diri kita agar kita tetap sehat, tetap kuat. Ya, baru nafkahi yang lainnya. Ya. Kemudian asyartu tsalits, ya, adalah kata beliau ayyakunal munfiqa warithan lil munfiq. Siapa yang harus kita nafkahi itu? Orang yang akan menjadi ahli waris kita. Orang yang akan menjadi apa? Ahli waris kita. Kita kan tahu tuh Pak, siapa saja penerima waris. Itu ya, anak, istri. Artinya kalau kita meninggal, siapa yang akan menerima warisan kita? Ya. Itu harus kita kenal tuh. Hukum waris namanya. Ya. Tentu anak, istri, ada orang tua, ya. Ada hak orang tua. Ya, kalau kita meninggal dan lebih dulu meninggal dari orang tua. Ya. Tapi kalau anak lebih dulu meninggal dari orang tuanya, maka anak itu tidak berhak dapat warisan. Meskipun dia ada cucu. Ya, si A punya harta. Anaknya 4 tuh. Nah, 1 dari 4 anak si A ini meninggal. Lebih dulu dari bapaknya. Maka yang meninggal itu tidak mendapatkan apa? Mendapatkan waris. Karena apa? Dia lebih dulu meninggal dari pewaris. Lebih dulu meninggal dari orang tua. Ya, maka Allah katakan Al-Baqarah 233 tadi, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ya. Fa in kana qariban,
la yarithu. Ya, meskipun itu keluarga dekat kita, tidak semua dia menjadi ahli waris kita. Maka kalau mereka bukan ahli waris kita, la yajibu alaihi al-infaq. Tidak wajib bagi kita menafkahi mereka. Ya, memberi bagus. Ya, sedekah bagus. Tapi infak yang sifatnya tadi wajib itu tidak termasuk. Ya. Fa idza tammatis syurutus tsalatsah, apabila 3 syarat tersebut terpenuhi. Jadi saya ulangi, apa syarat nafkahi? 1, yang menafkahi itu sehat. Kalau dia sakit, tidak wajib baginya menafkahi. Ya. Kemudian yang kedua, dia nafkahi dulu dirinya, baru orang yang dia nafkahi. Nah, yang ketiga, orang yang berhak menerima apa tadi? Waris dari ini. Ya. Nah, fa idza tammatis syurutus tsalatsatu fa innahu yajibu 'alal qaribi ay yunfiqa 'ala qaribihi ma yahtaju ilaihi. Nah, ketika 3 syarat tersebut terpenuhi, maka wajib baginya memberi nafkah kepada keluarganya terhadap apa yang dibutuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan? Apa? At-ta'am, berupa makan. Ya, wasyarab, berupa minum. Walibas, pakaian. Ini wajib. Ya, suami wajib memberi makan. Ya. Mentang-mentang istri udah penghasilan, mentang-mentang ya istri ada usaha, ya tidak boleh. Ya, lalu dia ya bagi-bagi. Ya. Kalau istri itu harta dia, tidak menjadi harta suami. Walaupun sama harta suami juga tidak menjadi harta, tapi di dalam harta seorang suami ada hak seorang istri. Nah, di dalam harta istri tidak ada hak tidak ada hak suami terhadap harta istri. Ya. Jadi istrinya pegawai negeri misalkan ASN. Saya nggak mau ngasih makan, nggak usah lah. Orang dia juga udah berkecukupan, dia juga sudah punya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan tidak boleh kita melarang istri menggunakan hartanya. Selama halal kita nasihati, kita biarkan. Tapi kalau sudah haram, ya foya-foya, mesti kita nasihatin. Ya, dia mau berbagi kepada orang tuanya, silakan. Ya, silakan. Karena itu bukan harta kita. Ya, saya nggak usah ngasih lah. Kamu udah punya penghasilan. Ya, nggak lagian kamu terlalu dermawan terhadap keluargamu. Nggak usah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi seorang suami tidak boleh memanfaatkan keadaan istri yang sudah punya penghasilan. Ya, tidak boleh memanfaatkan. Berupa apa? To'am, syarab, makan apa tadi? Minum, libas, pakaian. Nah, pakaian yang syar'i, ya, istri minta uang untuk beli pakaian, tapi pakaiannya kasiyatun ariyat, nggak boleh. Pakaian yang membentuk badan, pakaian yang mohon maaf, ya, telanjang. Itu kan bahasa Nabi. Kasiyatun ariyat, ya, berpakaian tapi telanjang. Nggak boleh suami ngasih, ya, nggak boleh suami ngasih. Ya, udah saya kasih, tapi saya nggak redha. Saya nggak redha kamu berpakaian seperti itu. Ya, itu kan istri barangkali sedang belajar untuk pakai jilbab, sedang belajar menutup aurat. Ya udah nih. Tapi saya harapkan kamu jangan beli pakaian sembarangan. Ya, kamu jangan beli pakaian. Sama kepada anak juga begitu, Pak. Ya, saya mau beli baju, minta uang ke bapak. Tapi kita tahu baju yang dia pakai, baju ketat, baju yang aurat lekuk tubuh terlihat. Nasihatin tuh anaknya. Saya nggak mau ngasih uang kalau untuk baju itu. Ya, saya nggak mau.
Orang tua, terutama bapak, mesti menasihati. Karena orang tua, bapak wajib memberi pakaian kepada anak, pada istri. Tapi pakaian yang apa? Tidak boleh kita dukung pakaian yang membuka aurat. Ya, tidak boleh. Harus diikuti dengan nasihat. Nanti juga dia sadar. Nggak apa-apa lah, nanti sadar, siapa tahu nanti kalau udah punya suami. Nggak boleh begitu, Pak. Harus dia sadar. Ya. Urusan dia sadar itu urusan lain. Itu urusan Allah ngasih hidayah. Urusan kita, kewajiban kita nasihat. Ya. Wa maskan, tempat tinggal. Ya. Seorang suami mesti memikirkan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Iya. Untuk istrinya. Allah kan katakan, ya, Allah katakan, wa qarna fi buyutikunna, ya, wa qarna fi buyutikunna. Dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah katakan, wa qarna fi buyutikunna. Ya. Hendaklah seorang suami memikirkan tempat tinggal yang membuat istrinya nyaman. Ya, istrinya merasa enak. Ya. Nah, satu. Ya, ini pernah saya sampaikan tapi saya ulangi lagi. Ya. Jangan sekali-kali seorang suami membiarkan dia tinggal di rumah orang tua. Artinya istrinya ini serumah dengan mertuanya. Kita di rumah kita. Nah, di situ ada adik laki-laki kita. Di situ ada apa? Kakak laki-laki kita. Itu pasti istri kita nggak nyaman, Pak. Pasti nggak nyaman. Bahkan ada istilah Nabi. Apa istilah Nabi? Iparmu adalah mautmu. Itulah hadis Nabi itu. Ipar itu maut. Maka jangan kita merasa nyaman tinggal di rumah orang tua kita. Yang di situ istri kita juga tinggal. Kalau di situ ada adik laki kita, ada adik ada kakak kita. Kecuali tidak ada ibu kita seorang diri, bapak kita perlu perawatan, ya. Kita tinggal serumah dengan orang tua kita yang kita membawa istri kita. Nah, mohon maaf, ya. Tapi jauh lebih mulia, masih lebih baik daripada kita punya rumah bagus dengan cara riba. Ya, lebih baik kita ngontrak, mohon maaf. Lebih baik kita tinggal di kamar kecil ngekos daripada punya rumah dengan cara riba. Ya, saya ingin menghadirkan kenyamanan untuk istri saya. Ya, kayak saya ambil rumah nyicil tapi riba, jangan. Lebih baik kita ngekos, walaupun sekali lagi mudah-mudahan Allah anugerahi kita rumah. Kan itu kata Nabi, Pak. Nabi menyebutkan, Pak, dalam hadis 4 kebahagiaan. 4 kebahagiaan. Ini hadis arba'atu minas sa'adah. 4 kebahagiaan. Kalau kita punya 4 ini nih, insyaallah bahagia kita. Yang pertama, kita punya markab. Apa markab? Kendaraan yang nyaman. Ini yang pertama. Paling tidak kita punya motor. Ya. Apalagi dianugerahi oleh Allah rezeki punya mobil. Kenapa? Agar kapan kita pergi tidak campur dengan yang, walaupun sekarang kan sudah dimudahkan oleh Allah melalui ada online ya. Tetapi perhatikan, kalau istri kita mau online, dia berduaan dengan laki-laki, dengan mohon maaf dengan sopir. Nah, itu juga kendala. Maka ini yang pertama, markab al-hani kata Nabi. Kemudian ketiga, maskan baitul wasi'. Kita punya rumah yang nyaman. Ya, punya rumah yang nyaman. Ini kebahagiaan kata. Ini istilah Nabi, Pak. Nah, yang ketiga apa? Punya tetangga yang baik. Ya, punya rumah enak tapi kalau tetangganya nggak benar, pemabuk, pejudi, ya nggak nyaman juga gitu. Nah, yang berikutnya adalah punya pasangan yang baik. Kendaraan punya, rumah punya, tetangga baik, tapi pasangannya nggak benar. Aduh, sempit itu dunia. Ya. Nah, kalau kita punya 4 tempat ini, Masya Allah, bahagia kita.
Ya, ada kendaraan, kendaraannya tidak didapat dengan cara riba, ya, ada rumah tidak didapatkan dengan cara riba, ada tetangga yang baik, ya, tangga ahli ibadah, ditambah lagi pasangan yang soleh, solehah. Waduh ya Allah, nyaman. Tinggal fokus ibadah. Maka di antara perkara yang wajib kita berikan kepada istri kita sesuai dengan kemampuan kita adalah maskan, tempat tinggal. Ya. Wanikahan, ya, nikahin anak, ya, mengantarkan anak untuk menikah. Terus menikah selesai, ya, terus menikah selesai. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian ada yang sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah itu hadiah. Jadi rumah sudah, makan sudah, minum, hadiah-hadiah, ajak jalan-jalan, ya, penting ngajak istri jalan-jalan. Tapi jangan sering, ya, kering juga nanti kantong kalau sering. Ya, apalagi kalau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Waduh ya Allah. Yang paling sedih kalau dibawa jalan-jalan itu suami. Karena mata perempuan katanya itu kemana-mana dia melihat. Pegang, ini ya bagus lah ya. Ini Pak, bagus. Ya Allah, deg-degan itu suami. Tapi penting dibawa jalan-jalan. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesekali jalan-jalan. Ya, apalagi kalau jalan-jalannya ke Ka'bah, ya Allah. Ya, mudah-mudahan suatu saat sebelum kita meninggal dunia Allah kasih kesempatan kepada kita untuk haji atau umroh bersama istri kita, bersama anak-anak kita semua. Ya, itu sunnah, sunnah. Nah, yang wajib apa tadi? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kita. Hadirkan yang terbaik bagi mereka. Ya, tapi kalau suaminya poya-poya, ya, judi, mohon maaf, zina, nggak bisa ini terpenuhi. Ya, yang lain sudah punya rumah, dia belum bisa. Kenapa? Judi online, ya, mabuk, selera tinggi, nggak bisa. Ya, nah ini nasihat buat kita nih terutama kita yang muda-muda ini, ya, yang masih, ya, mungkin baru 10, baru 20 tahun menikah. Mudah-mudahan Allah nugerahi kita tempat tinggal yang nyaman untuk keluarga kita. Ya. Seperti biasa, sesudah membaca ayat, masuk kepada hadis. Sebelum kita masuk pada hadis pertama, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan langsung masuk ke hadis pertama. Silahkan kita buka halaman 270. Halaman 270 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqathu fi sabilillah. Satu dinar yang diinfakkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqat bihi ala miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. A'wamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Perhatikan. Jadi Nabi memberikan perbandingan. Kita infak satu dinar membela agama Allah. Jadi ada perang antara muslim dengan kafir. Kita infak satu dinar. Ya.
Ada lagi kita infak 1 dinar memerdekakan budak. Ya. Ada lagi infak 1 dinar untuk orang miskin. Nah, 1 dinar lagi untuk keluarga. Dari keempat itu, masing-masing berapa tadi? Masing-masing 1 dinar. Yang paling bagus adalah berinfak untuk keluarga kita. Subhanallah. Ya. Jadi 1 dinar itu berapa? Berapa rupiahnya? Sampai nggak 60 ribu? Nggak sampai 60 ribu. Jadi kita infak nih, misalkan 100 ribu untuk masjid, 100 ribu untuk orang miskin, 100 ribu untuk ya, jadi kita punya 400 ribu. Contoh ya, kita punya, anggap saja 50 ribu, karena 1 dinar itu kurang lebih 57 ribu. Ya, kita makan, sekali makan berdua sama istri, ya mungkin 50 ribu lah, karena 25 ribu sekali makan. Makan berdua sama istri. Ya, lalu kita infak lagi. Dari kesemua itu, lebih utama kita memberi makan kepada istri kita. Ya. Itu kalau uangnya pas. Kalau uangnya pas. Tapi kalau uangnya banyak, ya dibagi-bagi. Ya, ada uang untuk masjid, ada uang untuk anak yatim. Ya. Tapi utamakan dulu keluarga kita. Maka infak yang paling utama, sedekah yang paling utama, sedekah kepada keluarga. Tapi kalau sudah terpenuhi keluarga, ya jangan pelit ke masjid, jangan. Kenapa kamu nggak ikut infak ke masjid? Saya kan udah 3 kali ngasih makan ke istri saya. Nggak boleh. Ya, ini istri udah cukup kita kasih makan 3 kali, kita beli apa, udah kita kasih. Kita punya uang lebih, infakkan ke masjid. Ya, infakkan ke anak yatim. Infakkan ke, ya. Nah, karena itu mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan semua. Nabi kan menyebut 4 tadi. Infak di medan perang, infak memerdekakan apa tadi itu? Budak, infak untuk siapa tadi itu? Orang miskin, dan infak untuk keluarga. Berarti kalau bisa ini 4-4-nya. Tapi kalau tidak cukup, hanya untuk 1, utamakan siapa? Utamakan keluarga dulu. Kalau hanya untuk satu alokasi, maka 1 alokasi itu untuk keluarga. Nah, kalau sudah cukup terpenuhi keluarga, cari masjid, pesantren. Ya. Nah, tentu juga masjid, pesantren, kita juga harus tepat sasaran. Pesantren sunnah, pesantren salaf. Jangan, ya semua baik. Tapi ada namanya skala prioritas. Ini sama-sama butuhkan. Tapi ada masjid yang di situ diajarkan bid'ah. Ya, sama-sama rumah Allah. Tapi di situ diajarkan kegiatan-kegiatan yang menyelisih sunnah. Utamakan dulu masjid-masjid yang murni mengajarkan sunnah. Ada pesantren yatim, tapi juga diajarkan, ya, dikerjakan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Utamakan dulu pesantren sunnah, pesantren salaf kita utama. Jadi ada namanya skala prioritas. Ahamun dalam bahasa Arabnya qabla muhim. Yang terpenting sebelum yang penting. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini kaidah yang pertama. Ya, jadi infak terhadap keluarga itu ya lebih utama dibanding dengan 3 saluran infak yang Nabi awalin tadi. Hadis kedua. Ya. Hadis kedua. Dari sahabat, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah janda, suaminya ikut perang, kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena doanya yang sangat masyhur. Apa doa Ummu Salamah? Datang tentara. Ummu Salamah, suamimu termasuk yang syahid. Dia langsung doa, Pak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Berikan aku pahala
terhadap musibah kematian suamiku. Ganti dengan yang lebih baik. Habis itu Nabi jadi suaminya. Itu doa. Jadilah dia Ummul Mukminin, ibu kita semua, Ummu Salamah radhiyallahu taala. Ya. Jadi saya langsung loncat ke hadis Ummu Salamah ya, karena yang hadis kedua nanti saya bahas. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadis 297 itu ya. Wahai Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajra, ya, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wala hakadha innama hum baniya. Faqala na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya akan memperoleh pahala kalau saya menafkahi putra-putra Abu Salamah? Ya, ini anaknya. Karena di antara perkara sunnah itu kan kunyah seorang bapak ke anak. Maka dipanggil Abu. Abu siapa? Antum Abu siapa? Siapa anaknya? Anak pertama. Abu Sabila. Antum Abu? Abu? Abu Isrin. Isrin. Nah itu sunnah itu, memberikan kunyah. Ya. Siapa anak kita? Abu ini, Abu ini. Jelas bukan Abu Janda kan? Bukan kan? Ya. Ya. Apakah saya memperoleh pahala kalau saya menafkahi putra-putra Abu Salamah? Saya tidak membiarkan mereka begini dan begitu. Mereka adalah anak-anakku juga. Ya. Maka beliau bersabda, ya, kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Ya. Nah ini ketika tentu suaminya meninggal dunia, Abu Salamah. Ya, meninggal. Maka yang menafkahi ya ibunya. Dan dulu kebanyakan kalau suami mereka meninggal, itu sahabiah tidak menikah. Dan mereka rela, badannya berubah. Banyak cerita, nanti kita bisa lihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ya. Banyak sekali suami-suami yang meninggal syahid, istrinya tidak nikah lagi. Akhirnya istrinya semangat kerja, dalam artian apa yang halal mereka lakukan, walaupun sampai ada yang harus minta kepada Aisyah. Karena mereka tidak mau menikah. Kecuali ini Ummu Salamah. Apa alasan mereka tidak nikah lagi, Pak? Mereka pingin kumpul lagi dengan suaminya di surga. Ya, itu alasan. Kecuali ini Ummu Salamah. Ya, yang akhirnya menjadi apa tadi? Istri Rasulullah. Nah, ibu yang tidak menikah lagi, dia bekerja, dia berusaha, tentu dengan cara yang halal, maka dia mendapatkan pahala besar ya dari memberi makan, menafkahi, menyekolahin anak-anaknya ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, lalu kita masuk ke hadis yang tadi saya lewatin. Nah, bersabda dari Abu Abdillah, juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman, Sauban bin Bujdud, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalih. Seutama-utama infak 1 dinar, apalagi lebih
itu apa yang diberikan kepada keluarga. Hampir sama, makanya saya lewatin tadi, hampir sama dengan hadis yang tadi pertama. Wa dinayun yunfiqu ala dabatih fi sabilillah. Ya, atau infak 1 dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Ya. Jadi di zaman Nabi ada orang tidak ikut perang karena alasan sakit. Ya. Nah, yang tidak ikut perang ini, Pak, itu Nabi suruh tuh datang ke sana minta bekal kepadanya. Mereka sudah menyiapkan bekalnya. Tadinya mereka biasa perang juga. Tiba-tiba Allah takdirkan dia sakit. Dan bekal itu kemana? Itu Nabi suruh. Minta datang ke rumahnya, minta bekalnya. Dikasih. Ya, ada yang meminjamkan kendaraannya. Ada yang mempersiapkan makanan. Ada yang membeli kurma. Itu biasa di zaman Nabi. Ya. Jadi mereka berinfak untuk kebutuhan perang. Itu sama pahalanya dengan dia berperang. Ya, dengan syarat, ada syaratnya. Tadinya dia juga sudah biasa perang, tapi ditakdirkan oleh Allah sakit. Ya, dia tidak berangkat perang, dia modalin tuh orang yang perang, dibeliin pedang, ya, dibekelin makan, bahkan ada yang ngasih kendaraan. Dari semua itu kata Rasul, yang paling utama menafkahi anak, menafkahi istri. Ya, subhanallah. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, inilah keutamaan orang yang punya istri, orang yang punya keluarga. Ini di antara keutamaan. Kalau kita tidak punya pasangan, kita punya uang, kita nikmati sendiri. Kita dapat pahala untuk diri kita. Tapi kalau kita punya istri, nafkahin lagi keluarga, nafkahin anak, semakin banyak yang kita nafkahin, semakin besar pahala kita. Ya, semakin banyak. Nah, bukan berarti istri harus banyak makan, bukan. Ya, istri banyak minta, banyak makan. Ya, yang sifatnya wajib tadi sudah terpenuhi. Boleh yang sifatnya sunnah. Ya, kita lanjut pada hadis berikutnya. Tapi sebelum masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Ya, silakan. Yang kondisi prihatin siapa? Suaminya. Prihatin kenapa? Susah kerja. Ya. Batasnya itu 6 bulan. 6 bulan seorang suami tidak memberi nafkah dan tidak ada info, boleh pasah. Seorang istri menggugat cerai. Dan itu termasuk alasan syar'i. Apalagi sudah 2 tahun. Ya, boleh seorang istri menggugat cerai. Jadi 2 tahun tidak dikasih nafkah. Dia sendiri makan di Jakarta. Kalau makan tentu harus ada yang dia sisihkan. Ya. Dan minta maaf kepada istri, saya belum bisa mendapatkan hal yang lebih, hanya segini yang saya kasih. Ya, segini yang saya kasih. Itu wajib disampaikan, harus disampaikan. Tinggal pemahaman istri. Ya, harus memahami. Ya, demikian. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Hadis 298 dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dalam hadisnya yang panjang, ya, ini sudah pernah dibahas di dalam bab niat ya, tapi diulangi lagi oleh Syekh, oleh Imam Nawawi. Nah bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fiya imra'atik. Subhanallah. Ya. Apa saja yang engkau berikan kepada istrimu, ya, meskipun hanya satu suap, ya, nah, dari hasil yang halal, lalu istri makan, itu adalah sedekah bagi kita. Itu pahala bagi kita. Ya, subhanallah. Maka pastikan pekerjaan kita halal, ya, tidak hasil korupsi. Kenapa itu masuk ke dalam perut istri kita, masuk ke dalam perut anak kita, jadi daging, ya, halal. Berapapun yang masuk ke dalam perut istri anak kita, itu semua akan menjadi pahala bagi kita semua. Ya, subhanallah. Akan menjadi pahala bagi istri. Meskipun hanya satu suap. Ya, satu suap masuk ke dalam perut istri kita. Hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Apabila seorang menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah yang disyaratkan, ada syaratnya, dia niat mencari pahala, ya. Maka di antara niat nikah itu kan untuk memberi nafkah pada istri, pada anak. Maka kata Rasulullah SAW, maka nafkah itu adalah sedekah baginya. Ya. Jadi kita ini setiap hari sedekah. Nah, ikhlas. Ikhlas, dan istri juga kita harus menerima. Kalau menerima, maka Allah katakan, fakuluhu hani'am mari'am. Dia akan makan dengan tenang, dia akan makan dengan nyaman. Ya. Silakan azan, nanti kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah
Kita lanjutkan lagi hadis ke-300 ya. Jadi hadis 299 ada syaratnya, dia harus ikhlas karena Allah. Ya. Karena ini syarat semua kebaikan. Kasih makan anak, dia kasih makan istri. Tapi terpaksa ya mengeluh ya, maka sia-sia. Sia-sia. Ya, juga harus menerima manfaat ya, qanaah. Apa yang dikasih ya. Dan perhatikan wahai para istri dan kita wahai para suami. Di antara bentuk kesalahan dalam berumah tangga, seorang istri meminta seluruh hasil jerih payah suaminya. Lalu suami ngasih semua, itu keliru. Sehingga apa yang terjadi? Suami ingin berbuat baik. Suami ingin berbagi kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada adiknya di kampung, harus minta dulu ke istri. Ya, itu nggak benar. Jadi berikan apa yang menjadi kewajiban kita. Berupa makan, minum, pakaian. Baru nanti tambahan-tambahan. Itu sifatnya kebaikan. Bukan kewajiban. Nah, ketika seorang suami memberikan hartanya kepada istrinya, apa? Akadnya itu apa? Itu semua dalam Islam ada aturannya. Ya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Terjadi perceraian. Ya. Ya, terjadi perceraian. Maka di dalam negara kita, kebiasaan masyarakat ada namanya harta gono. Di dalam Islam tidak ada. Ya, dalam Islam tidak ada harta gono. Semua harus jelas. Ya, saya kasih semua. Ya, saya punya usaha, saya kasih semua. Itu dulu waktu ngasih itu apa nih niatnya? Niat nitip atau niat ngasih? Kalau niat ngasih menjadi harta istri. Tapi kalau niat nitip, tidak boleh istri menggunakannya. Kalau itu niatnya apa? Niatnya nitip. Nauzubillah, terjadi perceraian, mudah-mudahan tidak terjadi. Maka dituntut, saling menuntut. Oh, ini saya ngasih hasil usaha saya, hasil saya. Ya, kamu kan ngasih. Saya anggap itu sebagai pemberian, ya menjadi harta saya. Ya, itu dalam Islam tidak ada istilah harta gonomi. Harus semua jelas. Karenanya kaidahnya berikan yang halal pada keluarga kita, anak istri kita. Tidak semua penghasilan kita kasih kepada istri kita, dan istri tidak boleh meminta ya secara keseluruhan dari harta suaminya. Ya, hadis berikutnya, hadis ke-300 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isma ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seorang memikul dosa apabila ia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan. Apapun alasannya. Ya, mau alasan ibadah, mau alasan dakwah, tidak boleh. Alasan keluar kemana, ya, biarkan istri lapar sampai ngutang. Ya, alasan dakwah, alasan keluar negeri 40 hari, sekian puluh hari, ya, 6 bulan. Ini secara syariat tidak tepat. Ya, tidak tepat. Akhirnya istri buang malu, ngutang, minjam. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, ya, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqutu. Cukuplah seorang menanggung dosa, memikul dosa ketika dia membiarkan ya orang yang menjadi tanggungannya. Siapa? Istrinya, anaknya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ya silakan.
Ya. Satu, yang sifatnya tidak sampai safar. Yang sifatnya tidak sampai safar. Kedua, tidak ada ikhtilat. Tidak ada percampur bauran antara perempuan dengan lelaki. Ya. Ketiga, tetap terjaga pakaiannya. Tetap terjaga pakaiannya. Keempat, sudah terpenuhi kewajibannya sebagai istri. Iya, sudah terpenuhi kewajibannya sebagai istri. Apa kewajiban dia? Layani suami. Ya, dia alasan kerja, alasan dinas, alasan sibuk di kantor, akhirnya istri ya cari makan sendiri, suami. Akhirnya suami ya tidur sendiri, tertahan keinginannya. Ini maksiat. Ya. Nah, suami tidak mengizinkan tapi tetap, maka suami sudah bebas, lepas dari kewajiban, artinya kewajiban menegur, tinggal istri yang bermaksiat. Tapi kan terus kita nasihat. Jangan biarkan istri kita bermaksiat. Ah, saya udah nasihatin, biarin, nggak boleh. Ya. Nah, minta kepada Allah kecukupan. Allahumma kfini bihalalika. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kecukupan oleh Allah dari yang halal, sehingga kita tidak butuh dari yang haram. Ini doa. Ya, ini doa mesti hafal nih kita para suami, ini doanya nih. Ya, minta kecukupan kepada Allah dari sumber yang halal, sehingga kita tidak mencari dengan cara yang haram. Ya, cukup. Ya, cukup. Itu enak. Ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita. Ya. Ada yang lain silakan? Ya. Maksiat. Dua-duanya maksiat. Suaminya dilaknat, istrinya juga dilaknat oleh Allah. Ya, akhirnya suami istri nggak tahu di mana, pulang-pulang suami udah punya istri baru. Dan tidak sedikit. Saya pulang umroh sering satu pesawat. Mohon maaf dengan TKW. Ya, pernah belum lama dari Banten, mohon maaf saya sebut dari Banten ya. Satu pesawat dekatan. Kenapa pulang? Aduh, saya mau pulang. Oh, saya bangun rumah di kampung, tiba-tiba masalah. Ya, suami saya nikah lagi. Ya, ini sering saya beberapa kali ketemu dengan, ya pasti kalau udah perempuan kerja ke luar negeri pasti ada masalah, pasti. Paling tidak masalahnya meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Tetapi bisa juga masalah dari suaminya dulu, suami yang tidak bekerja, atau masalah yang kedua, bekerja tapi istri merasa tidak cukup. Ya, demikian. Ada yang lain? Ya, demikian kajian kita. Insya Allah kita sambung pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, karena Ramadan sudah semakin dekat. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.